Di dalam surah Al-Kahfi yang Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membacanya setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Karena hadisnya itu ada yang berbunyi malam Jumat, ada yang berbunyi hari Jumat. Sehingga kata para ulama, membaca surah Kahfi itu dianjurkan di malam Jumatnya dan di hari Jumatnya. Kalau harus memilih salah satu, boleh malam Jumatnya saja, atau boleh pada siang Jumatnya saja. Atau juga boleh dicicil separuh di malamnya, separuh di siangnya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Apa yang dimaksud dengan memberikan cahaya? Cahaya yang dimaksudkan adalah cahaya iman dan hidayah. Orang yang mau surah Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menjadikan dia semangat beribadah saat dia baca di hari Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Dan Allah akan menghindarkan dia dari perbuatan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok surah Kahfi ini begitu luar biasa? Karena dalam surah Kahfi ini ada sebuah pesan penting Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ashabul Kahfi itu diterangkan oleh Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah sekumpulan anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, yang anak muda itu beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi di sini Ashabul Kahfi itu bukan nabi, bukan rasul, tapi pemuda-pemuda soleh. Al-Kahfi itu artinya gua lebar, gua besar. Kalau guanya kecil itu bahasa Arabnya ghor. Ghorun itu gua kecil. Makanya Nabi ketika sembunyi, ketika mau hijrah itu di Ghorasur, Gua Sur, karena lubangnya kecil. Nabi ketika mau terima wahyu itu beliau bertahanus menyepi di Gua Hira, Gor Hira, lubang kecil. Jadi hanya cukup untuk sholat satu orang. Jadi, tapi kalau Kahfi itu gua besar, letaknya di Jordan, di negeri Yordania. Jadi Ashabul Kahfi itu siapa saja isinya? Diterangkan dalam Al-Quran bahwa kaum-kaum terdahulu ini berselisih. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu adalah 3 pemuda, yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 5 pemuda, yang keenamnya itu anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 7 pemuda, yang ke-8 anjing. Kata para ulama, penekanan ayat ini bukan pada jumlah anak muda yang solehnya, tapi penekanannya adalah anjingnya. Bagaimana seekor anjing, binatang, mendapatkan kemuliaan sampai diabadikan di dalam Al-Quran, juga mendapatkan kekeramatan seperti yang diberikan kepada pemuda yang soleh itu. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Jadi mereka bisa tinggal di dalam goa selama 309 tahun, fisiknya tidak berubah,
karena kesolihan mereka. Dan anjingnya ikut juga mendapatkan kekeramatan. Kenapa kok seperti itu? Karena si anjing itu punya rasa cinta kepada 7 pemuda yang soleh. Jadi ternyata al-hub, rasa cinta, bisa membawa makhluk seukuran binatang, bisa selevel dengan pemuda yang soleh yang dicintai itu. Hanya gara-gara cinta. Jadi lalu bagaimana kita yang bukan anjing, kita yang manusia, yang oleh Allah makhluk yang dimuliakan, kalau punya rasa cinta kepada Rasulullah, maka pasti kita ini akan lebih mulia daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Ini pentingnya cinta. Ada orang yang tinggi derajatnya di kaumnya, namanya Abu Jahal. Karena dia tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah, akhirnya Abu Jahal ini menjadi orang yang sangat rendah dan dikecam sepanjang masa. Oleh karenanya, kita semua berharap rasa cinta kita kepada baginda Nabi mudah-mudahan akan mengantarkan kita semua besok bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah pernah menyampaikan itu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang besok akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Rasulullah, sudah banyak Pak, orang yang muji-muji kanjeng Nabi itu banyak. Baik ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan-ilmuwan timur, melalui lisannya, melalui tulisannya, ini banyak sekali. Tapi seberapapun mereka memuji-muji kanjeng Nabi, tidak akan pernah mengalahkan pujiannya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. La ya'rifu qadran Nabi illa khaliqun Nabi. Tidak akan ada yang mengetahui kadar keagungan Nabi Muhammad kecuali penciptanya Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, saya ingin menggarisbawahi supaya santri-santri saya dan semua keluarga besar saya, keluarga besar Atia, tidak ikut-ikutan. Dulu Pak, ada buku karangannya orang Yahudi Amerika, namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart. Judulnya The 100 Ranking the Most Influential Person in History. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini buku sering dikutip oleh para penceramah. Ini buku sering, mohon maaf, kadang-kadang dibaca di mimbar-mimbar khutbah Jumat yang isinya Nabi Muhammad ini tokoh paling penting, bukan hanya diakui oleh orang Islam, bahkan orang di luar Islam pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad. Di antaranya ada orang Amerika, dia nulis buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, namanya Michael H. Hart. Seolah-olah ini benar, padahal yang bilang begitu itu pasti belum baca bukunya, pasti belum baca bukunya. Setelah dibaca bukunya, mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Apa isinya? Memang bukunya ini menulis tentang Nabi ini hanya 6 lembar, karena itu berisi 100 tokoh dunia. Yang bercerita tentang Nabi hanya 6 lembar. 3 lembar pertama isinya Nabi Muhammad lahir di Makkah, lahir dalam keadaan yatim, hidupnya sederhana, usia 9 tahun sudah belajar berdagang, 12 tahun ke Syria, kemudian umur 25 menikah, umur 40 kemudian menjadi nabi. Ini yang diceritakan. Tapi sudah ke lembar ke-4 dan sampai ke-6, isinya apa? He is the author of the Muslim Holy Scriptures, the Quran. Dia, Nabi Muhammad, is the author,
adalah pengarang The Muslim Holy Scriptures, pengarang kitab sucinya orang Islam, yakni The Quran. Jadi katanya Nabi Muhammad ini yang ngarang Al-Quran, yang Al-Quran ini kemudian dibaca oleh seluruh umat Islam, dihafalkan oleh seluruh umat Islam, difahami oleh umat Islam, jadi pegangan seluruh umat Islam. Ini kan kurang ajar. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad. Jadi maaf, makanya anak-anakku sekalian, stop mempromosikan bukunya Michael H. Hart. Jangan lagi membangga-banggakan. Itu buku yang memang miliknya orang Yahudi. Oleh karenanya, kita ini mau bahas Nabi Muhammad nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Adapun keistimewaan yang Allah berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sangatlah besar. Allah juga mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak di atasnya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Makanya kata Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu nadhiqun bifami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwa. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Sesungguhnya keistimewaannya Rasulullah itu laisa lahu haddun, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Fayu'ribu anhu natiqun bifami, tidak akan ada orang yang bisa menceritakan kehebatan Nabi Muhammad ini dengan lisannya, tidak akan ada. Al-insan masyhurun bihuluqih. Manusia itu umumnya, semuanya, hampir semuanya itu bisa tinggi derajatnya itu karena akhlaknya. Illa Nabiya Muhammad, dan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu masyhurun bi khalqihi wa khuluqihi. Nabi Muhammad itu masyhur, tinggi derajatnya dengan fisik dan akhlaknya. Nah itu nama. Jadi kita mau cerita fisiknya Nabi itu sudah nggak mampu, apalagi mau cerita akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mursyid dari Mesir, Mustafa Atif. Nah, ini itu sering di anunya itu pengantar Omarun Jok. Atyabu min kalam tara qattu aini. Yang lebih wangi dari engkau tak pernah mata ini memandangnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang paling ganteng dari engkau tak pernah ada wanita satupun yang melahirkannya. Kulita mubarra'an min kulli aibin. Kau dicipta terbebas dari segala celah. Ka'annaka qad kulita kama tasya'u. Seolah-olah kau dicipta oleh Allah minta sendiri. Seolah-olah kau dicipta oleh Allah by request. Kalau kalian lahir request kepada Allah, minta hidung bagaimana? Minta hidung yang begini, minta mulut yang begini, minta kulit yang begini. Rasulullah itu dicipta seolah-olah minta sendiri kepada Allah. Syekh Abdi Ba'i yang sering kita baca, asyraqal badru alaina fahlafat
منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك asyraqal badru alaina, purnama telah bercahaya. Asyraqal badru alaina, purnama datang telah bercahaya. Fakhtafat minhul buduru, maka purnama-purnama yang lain menjadi tenggelam. Ketika Nabi Muhammad datang, maka purnama-purnama yang lain menjadi redup. Misla husnik ma ra'aina, orang sebagus engkau tak pernah aku lihat. Qultu ya wajhas sururi, wahai orang yang wajahnya selalu berseri-seri. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya pantas dan kita memang harus mengajarkan. Ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini atharus sahabat. Adibu auladakum bi thalathi hisalin, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, ajari cinta kepada nabi kalian. Ajari cinta kepada nabi minimal ini. Minimal tahu nabi itu lahirnya di mana? Di mana? Di Makkah. Diangkat menjadi rasul di mana? Di mana? Di Gua Hira. Gua Hira di mana itu? Di Makkah. Hijrahnya ke Madinah, wafatnya di minimal ngerti. Jangan sampai anak kita ditanya Nabi lahirnya di mana. Saya pernah nyoba karena saya sering pengajian di sekolah-sekolah itu. Ya, Nabi lahirnya di mana? Mekah, tahu semuanya. Wafatnya di mana? Mekah. Mekah juga. Ini ya, jadi jangan sampai anak kita tidak ngerti. Ya, kemudian lebih luas lagi nanti ditanya mengenai keluarganya Nabi. Ayahnya siapa? Kakeknya Abdul Muthalib, ibunya Sayyidah Aminah, neneknya apa neneknya? Fatimah, ya. Nama neneknya Nabi juga Fatimah. Saya heran ya, kadang-kadang lagu itu kok tidak disebutkan nama neneknya itu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Neneknya mana? Apa dianggap tidak penting nenek? Penting tidak penting, Bu? Oh, penting, mau sobong nenek. Jadi neneknya Sayyidah Fatimah, putrinya Fatimah juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat cinta kepada sang nenek, sampai-sampai putrinya diberi nama seperti nama nenek. Putranya Nabi ada berapa? 7. Yang paling tua? Siapa tua? Apa? Qasim. Makanya Nabi Muhammad dijuluki Abul Qasim. Siapa paling muda? Bungsu. Sayyid Ibrahim. Harus kenal. Ya. Jadi hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajari cinta kepada nabimu, ajari cinta kepada keluarganya Nabi, dan ajari membaca Al-Quran. Ini perintah tiga hal ini. Dan kita semua
seperti yang dimuat di dalam Maulid Simtud Duror, ya, Maulid Habsyi itu, ma min halqin fil bariyati mahmudun illa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada makhluk di alam semesta ini menjadi mulia kecuali dia bersentuhan dengan zainil wujud, yakni Nabi Muhammad. Makkah itu menjadi mukarramah, beribadah di dalamnya lebih utama 100.000 kali dibandingkan beribadah di luar kota Makkah, karena tanah Makkah dijadikan tempat lahirnya Rasulullah. Madinah dulu namanya Yathrib, tidak terkenal, nggak ada orang yang kenal Yathrib, penduduknya tukaran terus, tidak damai-damai, airnya berpenyakit, kalau diminum berpenyakit, kalau dibuat mandi korengan. Ini, tapi ketika Nabi Muhammad hijrah menginjak tanah Madinah, turabuha syifaun, debu Madinah itu menjadi obat. Wa ma'uha syifaun, air Madinah juga jadi obat. Debunya jadi obat. Makanya kalau di Mekah orang tuh mohon maaf, biasanya di Mekah itu orang tuh kalau pengen tidak sakit pakai masker. Tapi kalau di Madinah jarang orang pakai masker. Kenapa? Turabuha syifaun, debunya Madinah itu menjadi obat. Ini gara-gara disentuh oleh Nabi Muhammad. Tempat sholatnya Nabi menjadi raudhah bir riyadil jannah. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, ada taman surga. Kenapa raudhah itu kok jadi raudhah? Karena di situ tempat Nabi sholat, tempat Nabi ngajar, jadi situ. Jadi pokoknya yang disentuh Nabi mulia, yang disentuh Nabi mulia. Sahabat, ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Beliau ini dari Habasyah, mantan budak, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ini orang Afrika, antara rambut dan kulitnya itu sama, saking putihnya, saking celengnya. Kita yang hitam ini masih bisa dibedakan antara rambut dan kulit, ya. Tapi kalau Sayyidina Bilal ini tidak bisa dibedakan, saking hitamnya. Tapi Bilal menjadi mulia, orangnya masih sehat, terompahnya sudah terdengar oleh Rasulullah di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara apa? Gara-gara disentuh oleh Nabi Muhammad. Semua sahabat bisa masuk surga gara-gara disentuh oleh Nabi Muhammad. Dulu Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing, pan goceng. Nah nih, benih dia nak goceng, lebur kagak goceng, seneng kagak goceng, pas saya julukin pan goceng. Aslinya dia apa namanya? Abdurrahman. Nama bagus, nama Abdurrahman. Julukannya Abu Hurairah. Beliau ini pernah ditanya, ya Abu Hurairah, musibah apa yang paling besar dalam hidupmu? Musibah apa yang paling besar dalam hidupmu? Kata beliau, ada 3. Musibah paling besar dalam hidup saya ada 3. 1, wafatnya Rasulullah. 2, wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Karena memang ketika Sayyidina Utsman wafat, umat Islam kacau, tukaran. Jadi Sayyidah Aisyah perang sama Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan perang dengan Sayyidina Ali. Akhirnya umat Islam pecah-pecah sampai sekarang. Perpecahan itu sejak wafatnya Sayyidina Utsman. Yang ketiga, saat saya kehilangan mizwad. Mizwad itu kantong makanan terbuat dari kulit. Mizwadun itu kata zadah. Jadi mizwadun. Jadi dulu orang Arab itu kalau naruh makanan itu di kantong gitu, terbuat dari kulit. Beliau ini ada banyak riwayat. Riwayat yang pertama itu, beliau ini pernah bepergian jauh bersama Rasulullah dan para sahabat. Di tengah jalan, sahabat ini kehabisan makanan, kelaparan. Lalu Rasulullah ini bertanya kepada Abu Hurairah, apa masih ada sisa makanan di kantong itu miliknya Rasul? Ada ya Rasul. Ada berapa? Ada 20 biji korma. Ada 20 biji korma. Mana? Kasihkan ke saya. Lalu sama Nabi, kurma ini
dipegang satu-satu, 20 biji dipegang mungkin sambil dipegang sama kurma itu 20 itu. Apa kata Rasulullah? Abu Hurairah, kamu bagi ke sahabat-sahabat, disuruh maju satu-satu, suruh ambil masing-masing 10, tapi jangan dilihat isinya, jangan. Akhirnya dipanggil satu-satu itu. Jumlah sahabat waktu itu 1.500 sahabat. Panggil satu, suruh ngambil 10, suruh makan 10. Orang kedua ambil lagi 10, harusnya kan habis 20. Ternyata masih ada, ambil lagi sampai 1.500 orang itu semuanya ngambil, dan kantong ini masih ada. Kantong ini masih ada. Sampai kemudian Abu Hurairah terakhir, kamu ambil Abu Hurairah, ambil ya. Terus sisanya bagaimana? Sisanya ambil kamu, ya. Tapi kamu jangan lihat isinya, jangan dilihat. Pokoknya ambil saja. Kalau kamu butuh, ngambil saja. Jadi kantong ini dipegang oleh Abu Hurairah, dan beliau tidak pernah beli makanan, karena orang Arab itu makanan pokoknya kurma. Ya beda kalau kita, meskipun ambil kurma 20 biji, pun tidak ada kering. Kalau belum makan nasi, Bu ya. Nah ini, jadi ini kata beliau, ini saya ketika Rasulullah wafat, masanya Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah beli makanan, saya fokus ngajar. Saya fokus ngajar santri, saya tidak pernah fokus kepada makan yang dimakan keluarga, cukup dengan miswat, kantong yang dikasih oleh Nabi Muhammad itu. Dan tidak habis-habis. Musibahnya itu ketika Sayyidina Utsman wafat, waktu terjadi kekacauan, huru hara, sampai rumah saya juga ikut dijarah. Penjarahan itu sudah terjadi saat dulu itu, sampai rumah saya juga ikut terampokkan. Dan yang saya sedih, yang saya anggap musibah besar, kantong itu juga ikut hilang. Sehingga sejak hilangnya kantong itu, saya boleh pasti. Nah ini. Jadi apapun yang disentuh oleh Nabi Muhammad berkah. Nah makanya kalau kepengen punya uang gak habis-habis, pengen nah ini, maka hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Dengan cara apa? Dengan sholat. Ya, hadirkan Nabi Muhammad di lisan kita. Hadirkan Nabi Muhammad di hatinya anak-anak kita. Hadirkan Nabi Muhammad di lisannya anak-anak kita. Senangkan murid-murid kita, santri-santri kita dengan berselawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah barokah. Nah inilah nanti kita berkumpul bermaulid. Nah ini setelah ini kita baca tiba, niat sambung pada Rasulullah, muji-muji Rasulullah, dan semuanya tidak akan percuma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan, khususnya para kiai, para tokoh dari lingkungan pesantren, para tetangga yang hadir pada kesempatan ini. Jazakumullah ahsanal jaza, dan terima kasih kepada para asatidz wal ustadzah dan para bapak ibu sekalian. Panjenengan meninggalkan aktivitas sejenak, tapi ini semua demi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih pada anak-anakku sekalian yang menyiapkan acara ini. Jazakumullah, semoga Allah menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, barokah rahmat dari Allah semoga senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita lanjutkan pembacaan tiba seperti yang sudah direncanakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.